Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa sih yang terjadi pada orang tua Yuji, dan apa tujuan Kenjaku, dan apalagi ini Chuling Game. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, sebelum lanjut, jelas dari judul video, ini adalah spoiler ya. Jadi, pembaca manga pasti sudah paham apa yang akan dibahas. Oke, lanjut. Jadi kita mulai dari mana? Setelah bertapa dan berkali-kali baca sampai otak panas, akhirnya kami menemukan inti ceritanya. Mungkin bagusnya kita mulai dari Kenjaku. Siapa itu Kenjaku? Kenjaku atau si otak adalah salah satu penyihir atau pengguna jujutsu terkuat pada masa 1000 tahun yang lalu. Wow, cukup lama ya. 1000 tahun itu jika kalian ingat adalah masa keemasan jujutsu, yang dimana saat itu Ryomen Sukuna masih hidup sebelum ia menjadi 20 jari roh terkutuk. Yang artinya Kenjaku dan Ryomen Sukuna pernah hidup di zaman yang sama. Dan Kenjaku ini wujud aslinya adalah otak. Dalam bahasa Inggrisnya, brain. Jika Sukuna melintasi waktu selama 1000 tahun melalui 20 jarinya yang tersebar, maka Kenjaku melintasi waktu dengan cara berganti tubuh. Diketahui 150 tahun yang lalu ia mengendalikan atau memiliki tubuh orang yang bernama Kamo Noritoshi, yang dulunya dikenal sebagai penjahat jujutsu paling keji dan noda aib bagi klan Kamo. Kisahnya dimulai saat ada seorang gadis yang memiliki keunikan, ia bisa melahirkan anak terkutuk. Entah apa maksudnya anak terkutuk ini adalah roh terkutuk atau bukan. Nah, karena alasan itu ia dijauhi oleh keluarganya dan berlindung di kuil. Tapi disinilah kisahnya dimulai. Si Kamo atau Kenjaku ini memulai eksperimen apa jadinya jika gadis ini melakukan ini itu pada penyihir. Nah, kan sebelumnya gadis ini melakukan ini itu pada manusia. Lahirlah anak terkutuk. Lalu bagaimana dengan melakukannya pada penyihir? Maka jadilah mereka seperti Choso dan 8 saudara lainnya. Ya, si Kenjaku menghamili gadis ini sebanyak 9 kali dan menghasilkan 9 bersaudara termasuk Choso. Dan mereka disebut sebagai rahim terkutuk karena ternyata tidak jadi bayi, namun diaborsi. Dan ya, kita tahu kan aborsi artinya masih dalam bentuk janin. Oke, sekian. Jadi kisah Kenjaku ternyata berlanjut dan berganti tubuh lagi pada ibu Yuji. Memang belum jelas, tapi ciri-cirinya adalah ada bekas jahitan pada dahi mereka. Dan petunjuknya cukup meyakinkan, soalnya dari perkataan kakeknya, nama ibu Yuji adalah Kaori. Nah, si Kaori ini sepertinya sudah meninggal, dan ia menyuruh bapaknya Yuji yang bernama Jin untuk meninggalkan wanita itu. Tapi uniknya ada seorang wanita yang muncul yang kemungkinan adalah Kaori dengan memanggil nama ayah mertua atau si kakeknya Yuji. Ini artinya si Kaori ini sudah dimasuki oleh si otak atau Kenjaku. Artinya Kaori sudah mati, namun hidup lagi berkat si Kenjaku. Dan dalam dialognya, Kaori ini saat masih hidup ia tak bisa memberikan anak. Tapi setelah Kenjaku mengambil ahli, tiba-tiba bisa melahirkan. Dan dialah Itadori Yuji. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian, si Kenjaku diketahui masuk dan memiliki tubuh Suguru Geto. Yang artinya sejauh ini Kenjaku sudah memiliki 3 tubuh, yaitu Kamo, Kaori, dan Geto. Dan soal Geto kami akan bahas di lain video ya. Intinya Geto juga memiliki karakteristik yang sama, yang memiliki jahitan pada dahinya. Oke, sekarang kita tahu siapa Kenjaku ini. Lalu kita lanjut, apa sebenarnya tujuan dari Kenjaku ini? Selama 1000 tahun berganti tubuh, ternyata Kenjaku ini memiliki tujuan yang sangat besar dan bukan tanpa alasan ganti-ganti tubuh. Jawabannya mudah, bisa kalian temukan pada percakapannya dengan Neng Yuki. Kenjaku percaya bahwa tahap selanjutnya dari evolusi manusia bukanlah melepaskan diri dari energi terkutuk, melainkan mengoptimalkan energi terkutuk. Loh, maksudnya? Nah, ingat percakapan Geto dengan Yuki sebelumnya, sebelum Geto mati. Ada 2 cara untuk melenyapkan dunia yang penuh roh terkutuk ini. Pertama, menghilangkan semua energi kutukan dari umat manusia. Nah, hal ini sudah kami bahas pada video sebelumnya. Jadi manusia itu dengan emosi negatifnya melahirkan energi terkutuk, yang pada akhirnya menciptakan roh terkutuk. Jadi cara pertama ini adalah menghapus energi terkutuk pada manusia, yang menjadi penyebab terciptanya roh terkutuk. Caranya,
Ya, masih belum ditemukan sebenarnya. Tapi contoh hasilnya itu seperti Toji, yang sama sekali tak memiliki energi kutukan, namun diberkati kemampuan fisik di atas rata-rata. Dan kasusnya juga sama seperti Maki. Dari penjelasan Yuki, selama ia hidup hanya 2 orang itu saja yang tidak memiliki energi kutukan. Dan cara kedua adalah mengajari manusia untuk mengendalikan energi kutukan mereka. Nah, dengan cara apa? Nah, kita tahu bahwa aliran energi kutukan manusia dan penyihir jujutsu itu berbeda. Bahasa gampangnya, aliran milik manusia itu berantakan dan sering bocor. Dan ketika bocor malah menghasilkan roh terkutuk. Nah, kalau penyihir jujutsu alirannya terkendali sehingga mereka tak pernah sama sekali melahirkan roh terkutuk. Jadi intinya bagaimana cara manusia bisa seperti penyihir jujutsu, yaitu mengendalikan energi kutukannya. Ya, jawabannya manusia akan diubah menjadi penyihir jujutsu. Dan jika semua yang ada di dunia ini menjadi penyihir, bukan lagi manusia, maka roh terkutuk yang tercipta tidak akan pernah ada kan? Dengan kata lain, andai saja setiap manusia terlahir menjadi penyihir. Nah, disinilah intinya. Geto memiliki rencana simpel bahwa ia akan mengambil rencana kedua, namun dengan cara ekstrim. Ia tak mau mengajari manusia mengendalikan energi kutukannya, namun manusia tinggal dibunuh saja, sehingga yang hidup di dunia ini cuma penyihir saja. Dan Kenjaku sepakat bahwa ia juga mengikuti rencana kedua, tapi metodenya beda dengan Geto. Nah, maksud dari perkataan Yuki kepada Kenjaku semakin jelas bahwa Yuki masih ingin memakai cara pertama, yaitu melenyapkan energi terkutuk pada manusia. Tapi Kenjaku memakai cara kedua, tapi bukan dengan membunuh manusia, namun mengubah manusia itu sendiri sebagai penyihir. Atau lebih tepatnya energi kutukan pada manusia ia ingin optimalkan. Jadi Min, apakah hanya Jepang yang nantinya akan memiliki penyihir jika rencana Kenjaku sukses? Jawabannya iya, maka dari itu Yuki takut bahwa hanya orang Jepang saja yang memonopoli kekuatan energi kutukan untuk dirinya sendiri. Dan negara lain tidak akan tinggal diam dong. Ini bukan soal peperangan antara penyihir dan roh kutukan lagi, tapi antar negara nantinya. Tapi ya, itulah tujuan Kenjaku, ia ingin kekacauan. Dia ini berbanding terbalik dengan Geto. Geto yang ingin dunia tanpa roh terkutuk, namun Kenjaku malah ingin dunia memiliki kekuatan lebih dari sekedar roh terkutuk, alias tetap ada, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Alasan kenapa selama ini ia berganti tubuh adalah ia selalu bereksperimen kepada manusia dan mengoptimalkan kemampuan dari energi kutukan mereka. Jadi jangan heran kasus rahim terkutuk. Ia menggunakan gadis itu sebanyak 9 kali untuk mengetahui apa yang bisa ia dapat. Namun ternyata song. Yang gadis itu lahirkan ternyata hanya sekedar roh kutukan, tak lebih dari itu. Lalu kasus Yuji. Dulu sebagai Kamo, ia tentunya adalah penyihir, jadi kemungkinan dulunya Kenjaku bereksperimen untuk membuat makhluk dengan darah penyihir lainnya. Tapi untuk kasus ibu Yuji yaitu Kaori, kita anggap saja Kaori ini adalah manusia biasa. Artinya ia ingin menciptakan sesuatu dari tubuh manusia, dan lahirlah Yuji Itadori. Namun yang terjadi si Yuji cuma memiliki kekuatan fisik saja dan bisa menjadi wadah Sukuna. Tidak lebih dari itu, Kenjaku ingin lebih. Yuji dan 9 saudara rahim terkutuk menurutnya adalah kegagalan. Nah, kita masuk ke intinya. Jadi tujuan Kenjaku akhirnya akan ia laksanakan. Ia akan bereksperimen lagi, yaitu menggunakan Tengen. Akibat kejadian 11 tahun lalu yaitu Toji yang membunuh wadah Star Plasma milik Tengen, yang dimana ini masih misteri apakah Toji bergerak atas kemauan Kenjaku atau bukan. Tapi dari apa yang kami lihat ini bukan ulah Kenjaku, ini murni takdir dan Toji menghancurkan takdir tersebut. Yang artinya tindakan Toji ini sebenarnya menguntungkan Kenjaku, dan dari sinilah Kenjaku memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya. Lebih tepatnya kebetulan, setelah akhirnya 1000 tahun, ia menemukan solusinya. Lalu dengan cara apa? Kenapa dengan Tengen? Nah, akibat Toji sekarang penuaannya semakin cepat dan mengalami evolusi, dan sekarang ia lebih mirip roh kutukan daripada penyihir saat ini. Dulu Tengen hanya bisa menyatu dengan wadah Star Plasma,
Sekarang Tengen bisa menyatu dengan apapun. Ya, apapun. Tidak harus dengan Star Plasma. Nah, dengan ini tujuan Kenjaku adalah menyatukan seluruh warga Jepang dengan Tengen dan mengubah mereka menjadi penyihir, atau lebih tepatnya sebuah eksistensi baru yang mungkin akan berbeda dari penyihir biasa pada umumnya. Dengan cara apa? Itulah adanya Chuling Game ini, yang artinya permainan pemusnahan. Jadi, Chuling Game ini terdapat di seluruh Jepang, kecuali Hokkaido. Ada 10 prefektur, atau 10 kota yang dikatakan adalah koloni, yang artinya tempat untuk memulai game ini. Dan setiap kota memiliki perisainya tersendiri. Jadi kalau mau masuk silahkan, mau nggak masuk juga boleh. Perisai yang dimaksud itu, ya seperti saat membuat perisai agar manusia biasa tidak melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dan hanya para pemain yang ada di dalamnya saja yang ada urusan. Di game ini memiliki 8 aturan yang kalian harus baca ya. Karena ini penting, jadi akan kami jelaskan apa itu swimmer. Nah, swimmer itu adalah player atau pemain yang mengikuti game ini. Setidaknya ada 1000 pemain otomatis yang telah mengikuti game ini. Kalau dibagi ke 10 koloni, ada sekitar 100 orang di setiap titiknya. Lalu siapa saja para swimmer ini? Nah, mereka adalah orang-orang yang kepilih oleh Kenjaku dengan cara ia memakai teknik kutukan Mahito sebelumnya. Lebih tepatnya menyuruh Mahito saat itu. Karena sekarang Kenjaku memakan Mahito dan bisa menggunakan kekuatan Mahito, ia mengaktifkan teknik kutukannya dan melepaskan segelnya. Loh, segel apa? Oke, jadi teknik Mahito itu kan memanipulasi jiwa manusia dan mengubah bentuk tubuh mereka. Dan dulu Kenjaku menggunakan Mahito untuk merubah struktur otak manusia menjadi otak penyihir. Dan jumlahnya ada 1000 manusia yang mengalami hal yang sama. Namun dikatakan ada 2 tipe yang Kenjaku ubah. Satu bertipe seperti Itadori yang memiliki fisik kuat. Dan satunya lagi bertipe seperti Junpei yang memiliki teknik kutukan namun otaknya masih tipe manusia biasa. Nah, 1000 orang ini selain diubah otaknya, mereka juga dicecokin alat terkutuk atau benda pusaka terkutuk seperti jari Sukuna pada mereka. Jadi ketika Kenjaku mengaktifkan otak penyihirnya, ia juga melepaskan segel alat kutukan yang mereka telah makan. Tunggu, maksudnya apa? Nah, itulah maksudnya dari melepaskan 1000 Itadori Yuji versi jahat. Artinya di luar sana ada 1000 orang yang menjadi wadah dari alat terkutuk yang mereka makan. Dan alat terkutuk ini sebenarnya berasal dari para penyihir 1000 tahun yang lalu. Contohnya begini, alat terkutuk Sukuna adalah jari, dan ketika manusia bernama Itadori memakannya, maka jadilah wadah Sukuna. Alat terkutuk 9 bersaudara adalah rahim atau janin, maka ketika manusia biasa memakannya, jadilah Chosoh dan 2 saudara lainnya. Yang sebelumnya juga adalah manusia. Artinya bentuk mereka cuma wadah bukan asli. Dan itulah para swimmer. Contohnya Kurusu Hana yang memiliki teknik penetralan semua teknik. Nah, si Kurusu ini aslinya adalah penyihir 1000 tahun yang lalu. Seperti Sukuna. Namun tubuhnya adalah tubuh manusia. Sama seperti Itadori ketika berganti tubuh dengan Sukuna. Dan kesimpulannya, apakah 1000 orang yang sudah ditandai Kenjaku adalah 1000 penyihir yang berasal dari 1000 tahun yang lalu? Jawabannya iya, karena menurut perkataan Kenjaku, ia sudah membuat kontrak dengan mereka selama 1000 tahun ini. Tapi, entah kontrak apa yang dimaksud. Setelah Kenjaku mendapatkan tubuh baru setelah 1000 tahun, yaitu tubuhnya Geto, kontraknya sudah tidak berlaku lagi. Yang artinya 1000 orang ini akan mengamuk dan lepas kendali. Intinya bukan bawahan Kenjaku lagi. Dan seperti yang kami bilang, 1000 orang ini adalah pemain otomatis yang ikut. Lebih dari itu, manusia dan penyihir bisa ikut gabung kok. Contohnya Yuji, Okotsu, dan yang lainnya bisa berpartisipasi dalam game ini. Dan tujuannya apa 1000 orang ini? Ya, mereka akan saling bunuh dengan teknik kutukan mereka tentunya.
dan berlangsung selama 2 bulan. Ya, hitungan kasarnya begitu. Bisa lebih cepat kalau cooling gamenya berlangsung cepat juga. Nah, jadi intinya cooling game ini memaksa 1.000 orang serta para orang yang ingin bergabung saling membunuh dengan energi kutukan mereka. Dan arti dalam saling membunuh sebenarnya adalah ritual, yang dimana ritual ini akan terjadi jika mereka saling kill. Dan setelah itu, para manusia biasa yang terjebak dalam koloni akan masuk juga. Itulah kenapa di peraturan tertulis 5 poin untuk penyihir dan 1 poin untuk non-penyihir. Dikatakan mereka akan dikirim ke dunia nirvana atau sisi lain dari pulau. Yang kesimpulannya, cooling game adalah sebuah ritual yang dipersiapkan hingga akhirnya selesai. Maka Tengen dan manusia akan bisa disatukan dan menjadi makhluk baru atau eksistensi baru nantinya sesuai harapan Kenjaku. Dikatakan juga Kenjaku ingin membawa masa keemasan Jujutsu 1000 tahun lalu ke masa sekarang, yang mungkin adalah masa kekacauan di mana Sukuna masih hidup dan pembantaian di mana-mana. Oke, itu aja ya. Mungkin akan kami buatkan part 2-nya untuk pembahasan lebih lanjut tentang game ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.